Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar pada saat ini keluarga sebagai rumah pemulihan. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal 33. Satu pasalnya yang saya akan bacakan ayat 1 sampai 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, lalu Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Amin. Keluarga sebagai rumah pemulihan. Dasar atau pondasi dalam sebuah keluarga adalah kasih. Tidak ada yang sempurna di dalam keluarga, baik itu orang tua ataupun anak dan segala yang ada di dalamnya. Suami, istri, hubungan antara orang tua dan anak, semua pasti pernah mengalami yang namanya itu konflik. Tapi kalau sudah ada dasarnya kasih, semua akan bisa pulih. Maka keluarga adalah sebagai rumah pemulihan. Kemana lagi orang akan memulihkan diri kecuali ke rumah, ke dalam keluarga. Keluarga itulah yang menjadi sandaran, selain memang bersandar pada Tuhan, tapi di dunia ini sebenarnya seharusnya keluarga menjadi tempat yang bahagia, karena semua bisa diterima di dalam anggota keluarga itu. Kisah Ishak dan juga Ribka, bagaimana mereka memperlakukan kedua anak kembarnya ini, karena mereka lahir dalam 1 hari ya, jadi kembar. Esau lebih dulu dan disusul Yakub.
rupanya menjadi suatu contoh ya, memang terjadi konflik dalam keluarga itu. Esau lebih sayang dengan Ribka lebih sayang dengan Yakub karena dia yang tinggal di rumah, sedangkan Ishak lebih sayang dengan Esau karena suka dengan daging buruan yang dicari oleh Esau. Dan pada saat itu terjadilah konflik yang sangat tajam saat Yakub mengelabui ayahnya dengan mengaku sebagai Esau dan mendapatkan berkat dari Ishak. Ya, dan disitulah konfliknya malah tajam sampai mereka berpisah. Yakub pergi ke rumahnya Laban, Esau akhirnya malah mengambil istri dari yang orang-orang yang perempuan yang tidak disukai oleh Ribka dan juga Ishak, dan keluarga itu pasti mengalami gejolak pada saat itu. Tapi bersyukur di dalam Kejadian pasal 33 ini tadi kita lihat bagaimana Esau dan Yakub berbaikan kembali, dan itu juga dilanjutkan nanti di pasal-pasal berikutnya saat Ishak mati. Yakub dan Esau akhirnya bersama-sama menguburkan ayahnya ini. Jadi memang kasih adalah dasar dari sebuah keluarga, dan bagaimana kita menghidupi keluarga itu dengan landasan kasih, itu yang harus kita perjuangkan. Saat kita berkomitmen untuk menjadi pasangan suami istri, membina hubungan rumah tangga, dan ternyata dikaruniai oleh Tuhan dengan seorang anak atau beberapa anak, kita harus terus menjaga komitmen kita bahwa kasih adalah dasar dan fondasi saat kita membangun hubungan rumah tangga dan membina bahtera rumah tangga kita. Dan dasar itu juga diilhami dari kasih Allah kepada jemaat, kasih Allah kepada manusia yang tidak berbalas. Jadi keluarga adalah rumah pemulihan. Bagaimana kita akan memulihkan diri kita, memulihkan anggota keluarga yang lain di dalam keluarga saat kita punya kerelaan hati untuk menerima apa adanya, mengampuni. Di selain itu juga harus ada yang bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi, tapi itu semua didasari oleh kasih. Kasih adalah dasar dalam kita membina rumah tangga, dan keluarga adalah sebagai rumah pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.